Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwan, kita lanjutkan perjalanan kita tentang tafsir. Sebelum kita masuk kepada surah Al-Fatihah, barangkali karena terputus-putusnya kita dalam menafsirkan surah Al-Fatihah, perlu pada sebelum kita masuk pada penafsiran surat Al-Baqarah, kita ingin mengkhulasah ringkasan tentang kandungan dari surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini kandungan pertama adalah qad istamala hadis surah Al-Karimah wa hiya sab'u ayatin. Jadi ayat yang mulia ini, ya, surat yang mulia ini, ya, 7 ayat mengandung, ya, alhamdulillah wa tamjidi wa sana' alaihi bi dzikri asma'il husna wal multazima li sifatil ula. Jadi yang pertama, kandungan dari surah Al-Fatihah adalah tentang kemuliaan Allah dengan sifat-sifatnya yang terpuji, keagungan Allah dengan sifat-sifatnya terpuji. Karena itu kita memuji alhamdulillah, ya, Allah itu dipuji dengan dari karena sifatnya, karena zat yang mulia, karena nama-namanya indah, karena sifat-sifatnya yang begitu agung, kemudian juga karena perbuatan yang penuh hikmah, segala perbuatan alhamdulillah, ya, Allah itu dipuji dengan bizatihi, karena zatnya Allah yang begitu mulia, kemudian wasifat bi asma'ihi, karena nama-nama Allah yang begitu indah, wasifatihi, sifat-sifat Allah yang begitu agung, kemudian juga waf'alihi, jadi juga perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah, enggak satupun, ya, artinya yang sia-sia dari perbuatan Allah tersebut, tetapi kadangkala ada hikmah yang dapat kita ketahui, kadangkala tidak dapat kita ketahui hikmah tersebut. Ini di antara, ya, kandungan ini adalah pertama adalah tentang yaitu sifat Allah. Sifat Allah yang terdapat dalam surat ini berapa hal. Pertama, alhamd. Allah itu maha terpuji, memiliki sifat yang terpuji. Kemudian sifat Allah juga al-ma'luh, dari kalimat alhamdulillah. Allah itu yang disembah, zat yang disembah, ya, zul uluhiyah, yang berhak atas segala bentuk ibadah. Kemudian Rabb, di antara sifat Allah adalah rububiyah, ya, rububiyatillah, bahwa Allah itulah yang mengatur, yang menciptakan, yang memelihara alam semesta ini. Jadi dalam satu ayat ini berapa di antara sifat Allah? Alhamd, al-uluhiyah, kemudian ar-rububiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sini khabar kita katakan mengandung perintah, bahwa di sini walaupun Allah menyatakan kepada kita Allah itulah yang memiliki segala puji-pujian, bagi Allah segala pujian, tapi di situ secara tidak langsung berita ini mengandung perintah kepada kita, hendaklah kalian itu hanya memuji kepada Allah saja. Kemudian di antara sifat Allah pada ayat yang kedua adalah Dzur-Rahmah, Allah itu memiliki rahmat. Kemudian Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, memiliki apa? Yaitu Dzul Mulk, yaitu Dzul Mulk, yang memiliki kerajaan. Al-Mulk, bahwa Allah itu Al-Mulk. Di antara itu, di antara sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam ayat ini. Kemudian nama-nama Allah, pertama adalah Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ini adalah nama-nama Allah. Kemudian di antara perbuatan Allah disebutkan sini adalah bahwa Allah itu ihdinas siratal mustaqim, Allah itu menunjuki, dan juga di Rabbul Alamin, Allah itu menciptakan dan memelihara. Allah itu merahmati siapa yang dikehendakinya dan tidak memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Itu rububiyatullah atau rahmat Allah itu ada dua, ada khusus dengan orang mukmin, ada yang umum untuk seluruh umat manusia. Maka di sini itu ringkasan dari tentang tauhid, tentang kandungan dari ayat-ayat tentang yang berhubungan dengan tauhid, yang berhubungan dengan beriman dengan Allah.
Kemudian juga di antaranya terdapat juga adalah tentang penyebutan tentang hari pembalasan. Ya, itu dalam rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Di sini disebutkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan juga perbuatan Allah. Kemudian beriman kepada hari kemudian terdapat dalam Malik Yaumiddin. Ya, zikrul ma'ad wa huwa yaumuddin. Jadi kemudian terdapat juga itu tentang Malik Yaumiddin, juga dapat di sini adalah adab-adab berdoa dalam surah Al-Fatihah ini. Di antaranya adalah ketika kita dulu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, diajar oleh Allah pertama sekali memujinya, memuji dengan sifat uluhiyahnya, memuji dengan sifat rububiyahnya, memuji dengan sifat rahmatnya, kemudian kemulkiyaannya, sifat kekuasaan Allah, al-mulk. Kemudian kita bertawasul, disunahkannya kita bertawasul sebelum berdoa, yaitu iyyaka na'bud, bertawasul dengan ibadah kita kepada Allah, karena di antara tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan amal-amal soleh. Wa iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian baru kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini terdapat beriman kepada Allah, kemudian juga beriman pada hari kemudian terdapat juga sana adab-adab berdoa. Kemudian juga terdapat sini secara beriman dengan risalah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini pengakuan tentang nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa siratal mustaqim adalah siratal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara ringkasan dan kandungan. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, dan juga terdapat di sini secara tidak langsung wajibnya kita mencintai al-wala. Di antara akidah juga al-wala wal bara. Mana akidah wala bara di sini adalah kita berwala kepada orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin, orang-orang yang atas siratal mustaqim, sehingga kita meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam golongan mereka dan ditetapkan di atas jalan mereka. Kemudian wal bara, berlepas diri dari jalan-jalan orang yang dimarahi oleh Allah dan disesatkan oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Terdapat di sini akidah al-wala wal bara. Ya. Itu berwala kepada orang ahli ta'ah, bil bara, berlepas diri dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini di antara kandungan-kandungan yang mungkin dapat kita ambil di dalam ayat ini, di dalam surat ini. Itu kemudian juga kita katakan wujudnya iltizam dengan sunnah. Ada nggak di sana? Ada, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Para ulama menyebutkan hidayah ila sirat wal hidayah fis sirat, yaitu Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, kemudian ditunjuki dalam menempuh jalan yang lurus ini. Artinya apa? Sebagian ulama mengatakan al hidayah ila islam wal hidayah fil islam. Allah menunjukkan kita kepada Islam, kemudian juga hidayah dalam Islam tadi kita ditunjuki kepada aliran atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi orang yang berada di atas sunnah. Jadi ada dua nikmat, nikmat kepada Islam, nikmat kepada sunnah. Dalam istilah ulama, al-huda ila siratul mustaqim wal huda fi siratul mustaqim. Petunjuk kepada jalan yang lurus, kemudian petunjuk di dalam menapaki jalan yang lurus itu sendiri. Ini kemudian sebetulnya banyak di antara faedah-faedah yang mungkin kita ambil dalam surat-surat Al-Fatihah ini sebagai khulaso yang disebutkan oleh di dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan waqad istamala hadhihi surah al-karimah. Surat yang mulia ini telah terkandung dalamnya, yaitu yang mengandung 7 ayat, yaitu alhamdulillah, tentang memuji Allah, wa tamjidihi, dan mengagungkan Allah, itu wa tsana alaihi, dan memuji kepada Allah, ya, bi dzikri asma'il husna al-mustalzimah lisifatihi, itu dengan menyebut nama-nama Allah yang indah yang melazimkan untuk beriman dengan sifat yang terdapat di dalam nama itu sendiri, seperti sifat alhamd, ya, kemudian Allah, alhamdulillah, termasuk di sana sifat uluhiyah, kemudian ar-rabb,
terkandung di sana sifat rububiyah. Ar-Rahman, di sana dapat sifat Ar-Rahmah dan selanjutnya. Ya, yang melazimkan tentang Allah itu memiliki sifat-sifat yang tinggi. Dan juga surat ini menceritakan tentang zikril ma'ad, pemberitaan tentang hari kembalian, wa huwa yaumuddin, dan juga mengandung tentang itu menuntun isyadu ibadi ila su'alihi wa tadurru ilaihi. Secara tidak langsung Allah telah mendidik kita juga untuk selalu berdoa kepadanya. Ya, disebutkan salah satu ibadah di sini adalah berdoa kepada Allah. Artinya ditunjuki kita bahwa doa yang paling utama itu adalah meminta, yaitu siratul mustaqim, meminta jalan yang hak, jalan yang lurus. Nah, ini juga tuntunan bagi para kita untuk meminta kepada Allah. Wa tadarru'. Tadarru' ini apa? Merendahkan diri kepada Allah dalam meminta kepada Allah. Wa tabarru' min haulihim wa quwwatihim, dan kita berlepas dari kesombongan kekuatan kita dan kemampuan kita, wa ikhlas ibadah lahu, dengan penuh mengikhlaskan ibadah kepada Allah, wa tauhidi, dan mentauhidkan Allah, tauhid uluhiyah tabaraka wa ta'ala, yaitu diantaranya firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita dalam beribadah butuh kepada Allah, dan juga isti'anah tidak bisa dilakukan kecuali dengan atas pemberian Allah. Karena ketika kita meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, apa yang kita sadari? Bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, semuanya berdasarkan pemberian dari Allah. Hatta ibadah yang kita lakukan, salat itu sendiri, atas pertolongan siapa kita lakukan? Atas pertolongan Allah. Oleh sebab itu hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini pertolongan kita kepada Allah. Kenapa hal ini? Dan juga kalau kita kupas di dalam surat ini terdapat bantahan terhadap berbagai aliran-aliran yang menyimpang di dalam memahami tauhid atau akidah. Seperti orang yang ada diterangkan oleh para ulama, ada yang beribadah kepada Allah tapi tidak beristi'anah kepada Allah. Beribadah saja tanpa beristi'anah kepada Allah. Siapa mereka? Al-Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa makhluk ini menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada bantuan dari Allah. Orang masuk petunjuk karena usaha sendiri, orang sesat karena usaha sendiri. Tidak ada campur tangan Allah di sana. Ini adalah orang yang beribadah tapi melupakan isti'anah. Ada orang yang isti'anah tapi melupakan ibadah. Ya, sungguh-sungguh dalam isti'anah kepada Allah tapi tidak beribadah kepada Allah. Orang yang meminta dunia, rezeki, supaya sehat, supaya semuanya dia lancar usahanya, tapi tidak ibadah kepada Allah. Kaula adalah, atau orang yang pemanya Jabariyah, ya lawan dari Qadariyah, mereka itu bergantung kepada, ya kalau kita ini sudah ditentukan kepada Allah, semuanya Allah yang menentukan, tanpa ada ibadah kepada Allah. Atau orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan cukup saja kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak perlu sholat, tidak perlu haji, tidak perlu zakat, tidak perlu beribadah, tidak perlu berakhlak yang baik. Ini pemahaman yang salah. Justru tidak cukup hanya mengucapkan kalimat itu, tapi harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga wa tansihu an yakuna lahu syarikun aw nadhirun aw mumathilun. Jadi di dalam ayat ini, surat ini terdapat juga penyucian Allah, yang maha sucinya Allah dari segala tandingan dan sekutu, ya, atau dari adanya contoh-contoh atau tandingan-tandingan sekutu. Dari mana kita dapati? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana kita khususkan, aku hanya kepada Engkau saja beribadah ya Allah, hanya kepada Engkau saja kami meminta tolong. Artinya kita tidak bergantung kepada makhluk dan juga tidak memberikan bentuk ibadah apapun kepada makhluk. Nah, tanzihun Allah wa ila su'alim iyahul hidayah. Kemudian juga dalam ayat ini Allah menuntun kita untuk meminta petunjuk kepada Allah, yaitu kepada jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, yaitu agama yang sempurna, agama yang agung. Wa tathbitum alaihi hatta yuqda lahum bidzalik, ya, ila jawazis sirat al-hissi yaumil qiyamah. Jadi maksudnya di sini Allah menuntun kita supaya kita meminta jalan yang lurus kepada Allah. Di dalam surat ini secara tidak langsung, ihdinas siratal mustaqim. Diajarnya kita meminta kepada Allah. Bahkan bukan satu kali, 17 kali dalam sehari semalam minimal kita diajar untuk meminta jalan yang lurus. Moga-moga ketika kita selamat menempuh jalan yang lurus di dunia, artinya apa?
kita sudah bisa dikatakan selamat nanti untuk menempuh sirat di waktu hari yaumul qiyamah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan juga, siapa yang ingin selamat pada sirat, yaitu menyemari jembatan neraka pada hari kiamat, maka tempuhlah sirat waktu di dunia ini. Jadi kalau dia tidak menempuh sirat di dunia, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dia juga tidak akan bisa melewati sirat pada yaumul qiyamah. Ini konteks hubungan antara sirat di sini dengan sirat pada yaumul qiyamah. Jadi kemudian sedangkan bukankah kita sudah ditunjuki oleh Allah ke dalam Islam, kenapa kita harus meminta hidayah lagi? Apa manfaat dari meminta hidayah ini? Kita kan sudah berada dalam Islam. Kenapa kita harus meminta kepada Allah lagi, harus minta hidayah? Maksudnya di sini adalah ya, kita ditetapkan oleh Allah selalu istiqamah di dalam hidayah. Jadi juga meminta hidayah kepada Allah, walaupun kita sudah ditunjuki pada Islam, cuman perlu lagi ditunjuki hati kita untuk taat menjalankan perintah-perintah Islam dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Penuh hidayah kepada Allah. Supaya kita hanya dalam taraf kita berislam, tidak hanya orang yang mengatakan muslim saja, tapi meningkat kepada mukmin lalu muhsin, beriman dan berbuat baik. Yang mana disebutkan ada hadis Jibril bahwa tingkatan orang muslim, tingkatan umat ini ada 3. Pertama muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Nah, kita berusaha ini selalu dibimbing Allah mencapai tingkat muhsin. Di samping itu juga Allah selalu hendaknya menjaga kita, keistiqomahan kita di dalam menempuh jalan sirat tadi. Jangan nanti sampai di pertengahan jalan kita menyimpang, tapi selalu Engkau tuntun kami ya Allah sampai akhir kami hayat di dunia, sampai kami selamat waktu menempuh sirat pada yaumul qiyamah. Nah, ini maksudnya, yang mana sirat yaumul qiyamah al-mufdi ila jannatin na'im, yang dapat membawa kita, menyampaikan kita ke dalam surga yang penuh nikmat. Fi jiwarin nabiyyin, yang bertetangga bersama nama Nabi, was-siddiqin wasyuhada'i sholihin, bersama orang-orang yang benar, yang membenarkan wahyu, dan wasyuhada, dan orang-orang mati syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Dan juga surat Al-Fatihah ini mengandung at-targhib fi amalis sholihah yakunu ma'aliha, mana yang menunjukkan ayat, yaitu motivasi bagi kita untuk selalu beramal soleh, mana? Yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Jadi sugesti diberikan Allah melalui surah Al-Fatihah kepada kita ketika kita meminta, yaitu kita itu hendaknya diberi kesungguhan ingin beramal soleh, yaitu targhib fi amalis sholihah. Mana? Kita ingin mencontoh alladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami ini yang selalu mencontoh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi dan para as-siddiqin wasyuhada, orang-orang mati syahid, was-sholihin, orang-orang yang soleh. Ini targhib. Dan juga di sana ada tarhib, kita berlari dari jalannya orang-orang yang sesat, yaitu dengan perkataan Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ayat ini apa tadi dapat dua berapa? Ada wala wal bara, akidah muslim, juga ada di sana at-targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Jadi kalau kita kupas, memang surah Al-Fatihah ini sebenarnya awal pembukaan mukadimah kita katakan adalah syamil. Jadi secara garis besar isi surah Al-Fatihah ini mencakup isi Al-Quran secara global. Ada targhib wa tarhib, ada wala al-bara, beriman kepada anbiya, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, ya, dengan isti'anah kepada Allah, beribadah kepada Allah, semuanya ada tuntunan dalam surah Al-Fatihah ini secara global. Dan ini surah Al-Fatihah ini juga terkandung dalam at-targhib fi amal sholihah liyakunu ma'ahliha, yaitu tuntunan kita supaya ingin, ya, target motivasi untuk beramal soleh supaya kita menjadi orang-orang yang soleh pada hari kiamat. Dan juga wa'ala tarhib wa tahdir, dan juga surah Al-Fatihah ini mengandung tarhib, memberi peringatan kepada kita, ya, larangan kepada kita, wa tahdir, dan larangan kepada kita mimma salikil batil, dari jalan-jalan yang sesat, dari jalan-jalan yang batil, yaitu jalan siapa? Orang Yahudi dan Nasara. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, la tataba'anna sunana man qablakum, shibran bi shibrin au hadal qudra bil qudra. Jadi kemudian hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kata sahabat,
al-Yahud wa Nasara, qala Rasulullah SAW, paman. Ketika itu Rasulullah menerangkan, semuanya kalian nanti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat yang berlalu, yaitu sampai mereka itu kalau masuk ke dalam lubang bab itu ibarat binatang miripnya seperti biawak di kita, tetapi membuat lubangnya itu sangat sulit. Jadi lubangnya itu berbelok-belok ke kiri ke kanan ke depan, susah menangkapnya. Kalau sudah masuk lubang bab ini susah. Jadi saking sulitnya, walaupun itu tidak masuk akal, perbuatan orang Yahudi tadi begitu sulit untuk dilakukan, kalian pun akan melakukan perbuatan itu. Saking artinya betul-betul kita taklidnya dengan perbuatan mereka, sehingga ibarat memasuki lubang lubang biawak atau lubang dob itu. Mengikuti berliku-liku lubangnya, kalian ikuti setiap liku kesesatan mereka, kalian pun akan melakukan nanti. La tataba'anna sunana man qablakum hadwatil qudra bi qudra. Dalam riwayat lain shibran bi shibrin. Sampai hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai Rasulullah SAW, kalau seandainya salah seorang mereka itu sampai masuk ke dalam ruang dob pun, begitu sulitnya untuk masuknya, kalian pun akan melakukan. Ketika itu sahabat bertanya, apa yang kau maksud itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi sebab itu dari ayat ini ghairil maghdubi alaihim ditafsirkan oleh Rasulullah siapa? Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang kemarin adalah orang Yahud. Waladhdallin ditafsirkan oleh Rasulullah, mereka itu adalah Nasara. Kenapa dikatakan maghdu alaihim Yahud? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu mereka, sehingga mereka mendapat kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Waladhdallin, orang Nasara, kenapa mereka dikatakan sesat? Bukankah orang Yahudi juga sesat karena dia berilmu tapi tidak beramal? Bukankah dia tidak sesat? Tapi kata ulama, al-Yahud khussisa bil ghadab. Mereka itu ada kekhususan, walaupun masing-masing ini juga orang sesatnya juga dimarahi oleh Allah. Orang yang dimarahi oleh Allah juga dianggap sesat. Keduanya sesat, tetapi ini di mana yang lebih menonjol? Sebab mereka sesat karena mereka tidak berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya. Kalau ini dasar kesesatan mereka itu asalnya orang Nasara itu karena tidak berilmu sama sekali dalam beribadah. Oleh sebab itu ini adalah peringatan kepada kita orang-orang muslimin, jangan sampai melakukan ibadah tanpa ada dalil dan dorongan yang jelas dari Rasulullah atau dari Al-Quran. Artinya apa? Semua ibadah itu harus ada dalilnya. Kalau ingin dapat pahala, ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, sama perbuatan kita dengan perbuatan orang Nasara yang mana beramal tanpa ilmu. Nah, oleh sebab itu, kita setiap beramal, oleh situ ulama mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah muharram. Jadi asalnya kita melakukan ibadah itu haram kecuali ada perintah dari Allah. Tapi kalau al-aslu fil muamalat mubah. Jadi kalau ada urusan jual beli dan segala macamnya, ada yang asal dalam muamalah itu mubah, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, itu kaidah diberikan oleh ulama dan kaidah fiqhiyah. Jadi oleh sebab itu di sana dalam surah Al-Fatihah ini juga terdapat peringatan dan teguran bagi kita untuk menjauhi, ya, harus kita menjauhi jalan-jalan ahlul batil li'alla yuhsyaru ma'asalikiha, supaya kita jangan nanti dibangkit bersama orang-orang yang menempuh jalan sesat tersebut pada hari kiamat. Wahum ma'al maghdubi alaihim waladdallun, mereka itu adalah orang-orang yang dikemarahi oleh Allah dan juga orang-orang sesat. Jadi bukan berarti orang Yahudi yang dikemarahi Allah itu juga sesat, tapi dasar yani sifat yang paling menonjol dia adalah kemarahan dari Allah, karena sebabnya dia berilmu tidak beramal. Orang-orang yang sesat juga mendapat kemarahan dari Allah, bukan berarti dia sesat saja tanpa dimarahi Allah, tidak. Dimarahi Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka, tetapi karena sifatnya menonjol lagi di mereka adalah dalam diri mereka adalah kesesatan. Mereka beribadah tanpa ilmu, ya ini berilmu tanpa beribadah. Oleh sebab itu kata Sufyan Uyainah, man dhalla min ulama'ina fa fihi syabahum bil yahud wa man dhalla min ubadina fa fihi syabahum bin nasara. Siapa yang sesat dari ulama kami yang kerjanya membodai-bodai umat, ya, mempermain-mainkan ayat dalam rangka untuk mengambil kesenangan duniawi, ya, ini adalah menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Begitu, memperbaikkan umat dengan ilmu yang dimilikinya sehingga sampai menghalalkan umpamanya nikah, mut'ah dan segala macamnya,
mempoinkan ayat-ayat, mencari rukhas-rukhas. Jadi ada aja pendapat ulama di sini. Oleh sebab itu umpamanya yang penting khilaf ulama dalam hal ini, itu alasannya. Itu tujuannya apa? Membodai-bodai orang awam. Sebetulnya kalau khilaf ulama, yang dicari bukan khilaf ulamanya, yang dicari bagaimana tuntunan Rasulullah, apa pendapat mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebagian ulama malah membodai-bodaikan khilaf. Kalau khilaf sudah bebas kita mengambil. Oleh sebab itu Ibrahim At-Taimi dan lain-lainnya mengatakan, man tatabba'a rukhasul ulama faqad tazandaq. Siapa yang mengikuti kemudahan fatwa dari ulama, maka dia itu akan menjadi zindik, memilih yang mudah-mudah semua. Oh, ini kan ada fatwa ulama boleh saja. Ini kan ada fatwa ulama boleh saja. Faqad tazandaq, maka dia akan membawa tindakan mencari hal-hal yang fatwa yang mudah-mudah, fatwa yang menyeleneh dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu di akhir akan membawanya kepada zindik, perbuatan zindik. Kemudian aman dalla min ubadina, siapa yang sesat daripada ahli ibadah kami, fafihi syabahun bin nasara. Kata Sufyan bin Uyainah, siapa yang sesat di antara ahli ibadah kami, yaitu beribadah tanpa ilmu, maka mereka ini telah menyerupai orang-orang Nasara, beribadah tanpa ilmu. Oleh sebab itu semua tindakan dalam ibadah, kenapa kita harus berilmu ibadah? Kalau tidak, semua orang akan mengatakan, ya, main tenis itu ibadah katanya nanti. Semua orang akan bikin ibadah, nah akan habis-habisnya ibadah ini. Padahal yang akan memberi, kalau bapak mau memberi orang upah ini, kamu harus kerjakan pekerjaan ini dari jam sekian sampai sekian harus selesai. Nah, sekarang dia tidak kerjakan pekerjaan yang lain, tapi dia mau upah dari bapak, mau nggak? Nggak mau. Allah suruh seperti ini lakukan, Rasul suruhkan sebegini ini lakukan, lalu kita lakukan menyimpang dari cara Allah dan Rasulnya. Apakah kita akan diberi pahala? Tidak. Mana mau Allah mengasih pahala? Tidak, kita taat kepadanya. Disuruh lakukan ke kanan, kita buat ke kiri. Begitu pula sedangkan manusia saja, kalau dia punya karyawan, ya disuruh melakukan satu pekerjaan yang sudah khusus, umpamanya dia duduk di kasir, tapi dia pindah ke bagian pelayan, tukang bagi-bagi konsumen, umpamanya ngatur-atur barang. Nah, itu kan pindah kerjaan dia. Nanti akankah kacau perusahaannya? Nah, ini akan membuat kita mau nggak kita memberi gaji dia, karena dia tidak bekerja sesuai dengan tugasnya, tidak akan diberi gaji. Begitu juga Allah tidak mau memberi pahala kecuali orang yang memang melaksanakan sesuai dengan perintah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Kemudian wa ma ahsana ma jaa fi isna'il in'am ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di mana di antara nikmat yang paling agung adalah ketika dinisbahkan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, Allah mengatakan bahwa berkat mereka itu menempuh jalan orang yang diberi nikmat itu, engkaulah yang beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ketika disandarkan nikmat itu kepada Allah, yaitu nikmat hidayah. Oleh sebab itu kita meminta kepada Allah jalan-jalan yang penuh petunjuk. Kemudian Allah tidak menyebutkan dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa hadzal fa'il fil ghadab. Kan disebutkan sini ghadiballahu alaihim, enggak. Walakin maghdu alaihim dengan bentuk maf'ul bi. Ya, maghdu. Bukan ghadaballahu alaihim enggak, tapi maghdu. Jalan-jalan yang dikemarahi. Jadi ini keistimewaan dalam bahasa, segi keutamaan Al-Qur'an dalam mengungkapkan bagaimana kemuliaan sifat-sifat Allah. Wa in kana wal fa'il lidzalika fil haqiqah kama qala ta'ala may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Padahal sebetulnya yang menyesatkan orang kafir itu pun Allah. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang disesatkan Allah, kamu tidak akan mendapat pembantu-pembantu yang mampu menunjuki dia. Jadi apa? Oleh sebab itu makanya kita meminta kepada Allah menjadikan kita orang-orang diberi petunjuk. Oleh karena itu al-hidayah ada dua, hidayatul irsyad, hidayah panduan, wal bayan, penjelasan. Itu dimiliki oleh para anbiya dan para duat. Menjelaskan kebenaran itu dimiliki oleh para anbiya dan para duat. Menjelaskan ayat Al-Quran, hadis-hadis itu dimiliki. Wa innaka la tahdi ila syiratal mustaqim. Sesungguhnya firman Allah, sungguhnya engkau adalah benar-benar orang yang memiliki pada jalan yang lurus. Kemudian tetapi hidayatut taufik. Apa maksud hidayah taufik? Itu hidayah orang untuk menerima kebenaran tadi. Kalau tadi adalah menjelaskan, kalau sekarang menerima kebenaran itu siapa yang bisa memberikan? Hanya Allah.
Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW berusaha supaya pamannya Abu Talib beriman ketika akan mati, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan mampu menunjuki orang sekalipun orang yang kau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Jadi hidayah untuk menerima petunjuk kebenaran tadi, ya, menancapkan kebenaran dalam hati kita, itu hanya Allah yang bisa membuat hati kita terbuka, tidak terkatup dari kebenaran, tapi hati kita terbuka menerima kebenaran. Ini adalah berkat bantuan Allah dan pemberian Allah semata. Tapi untuk menjelaskan kebenaran, tentang kebenaran yang diturunkan Allah kepada para anbiya-Nya, itu diterang miliki oleh para anbiya dan juga para duat, para dai. Tapi untuk menerima kebenaran itu sendiri hanya ada di tangan Allah, itu hidayatut taufik. Barangkali kita cukup di sini saja ringkasan tentang daripada apa yang dapat kita ambil dari surah Al-Fatihah ini, ya. Secara karena terputus-putusnya kemarin kita dalam menafsir ayat, kemudian kita dalam kesempatan ini kita meringkas kandungan secara global, kandungan dari surah Al-Fatihah tadi. Pertama, kita diajar adab berdoa. Di antaranya puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji dengan sifat uluhiyahnya, dengan sifat rububiyahnya, Ar-Rahmanir Rahim dengan sifat asma, dengan nama dan sifat-sifat Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin juga dengan sifat Allah yang berkuasa pada hari akhirat. Kemudian bertawasul, iyyaka na'bud, kepada engkau kami beribadah. Ini bertawasul dengan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, kemudian bertawasul dengan isti'anah, mengikhlaskan isti'anah kita kepada Allah. Kemudian baru kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa yang agung, bertawasulnya betapa banyaknya dengan doa yang benar, kemudian juga dengan puji-pujian kepada Allah. Ini barangkali kemudian kita ungkapkan bahwa di sana terdapat macam bentuk-bentuk rukun iman, beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, juga beriman kepada para anbiya dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat al-wala wal bara dan juga terdapat targhib wa tarhib. Kemudian insyaallah pada kali ini kita akan masuk pada pelajaran baru, yaitu tentang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dikatakan oleh para ulama turun di Madinah. Ada yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah adalah surat yang pertama sekali turun di Madinah. Keutamaan surat Al-Baqarah. Ya, keutamaan surat Al-Baqarah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ya, diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dan lainnya, yaitu la taj'alu buyutakum qubura fa innal bayta alladhi tuqra'u fiha al-baqarah la tadkhulu syaitan, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Ya. Sesungguhnya rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini keutamaan surat Al-Baqarah. Jadi di antara keutamaan disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi dan lainnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqarah, ya, la taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul baqarah atau tuqra'u fihi suratul baqarah la yadkhulu syaitan. Jadi sungguhnya rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini keutamaan di antara surat Al-Baqarah. Kemudian kita ringkas saja. Kemudian awal surat Al-Baqarah yang berbunyi adalah Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim. Hal ini pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, yaitu mangqara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, nah, maka baginya mendapat kebaikan, dan kebaikan itu bi asyri amsalha, 10 kali lipat. Nah, saya tidak katakan, kata Rasulullah, bahwa alif lam mim itu kan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tetapi alif satu huruf 10 nilainya, mim satu huruf, lam satu huruf 10 nilainya, mim satu huruf 10 nilainya, menjadi 30 kebaikan. Nah, itu pahala. Dan kemudian alif lam mim
Dan juga ayat-ayat yang semisal dengannya dinamakan dengan surat ayat atau al-muqatta'ah, al-huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang terputus. Nah, apa tafsiran surat al-muqatta'ah ini, huruf-huruf muqatta'ah ini? Para ulama berbeda pendapat, yaitu tentang huruf-huruf muqatta'ah ini. Tapi pendapat yang paling rajih yang disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah dalam tafsirnya, yaitu mengatakan bahwa kegunaan surat ini ketika kita melihat ayat-ayat pendek, ayat-ayat ini pendekkan atau ayat ayat-ayat ini pendekkan ya, atau al-huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf yang terputus ini, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad ta ha nun, ya kan? Itu kan huruf muqatta'ah. Nah, pendapat yang paling benar sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah karena melihat ketika diteliti, setelah huruf-huruf muqatta'ah ini selalu bercerita tentang Al-Qur'an. Di antaranya adalah i'jaz, menunjukkan tentang i'jaz, keistimewaan Al-Qur'an itu sendiri. Yaitu sebagai tantang kepada orang kafir Quraisy, kalau kalian tidak percaya bahwa ini adalah wahyu dari Allah, yang mana huruf-hurufnya Al-Qur'an ini tetap dengan huruf yang kalian baca juga, seperti alif dan lam dan mim dan nun dan kaf ha ya dan ain sad, tetap kalian ucapkan sama dengan huruf kalian. Coba kalian datangkan coba kalian datangkan semisalnya, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Al-Qur'an ini, fa'tu bi mithli. Coba datangkan dalam satu ayat, bi suratin, dengan satu ayat kalau kalian mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin, maka datangkan satu surat saja, fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa da'u syuhada'akum, panggil penolong-penolong kalian, ya, panggil, bikin satu ayat kalau kalian mampu, atau satu surat. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian tidak mampu dan sekali kalian tidak akan mampu, sekali kalian tidak akan mampu melakukan, wa lan taf'alu fattaqun naral lati, maka takutlah kepada neraka allati waquduhan nas, yang mana batunya, ya, sebagai bahan bakarnya manusia, ya, waquduhan nas wal hijaratu 'iddatil kafirin, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi kata Ibnu Katsir, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran tentang huruf-huruf muqatta'ah. Kenapa? Karena ada orang yang menjadikan huruf muqatta'ah ini sebagai meminta. Kemarin saya membaca dengan buku yang baru, itu tentang mantan KNU menggugat salawat Naria, Salawatul Fatih, semuanya itu di situ diantaranya kesyirikan mereka adalah aku bersilung dengan nun, aku bersilung kaf ya ain sad, dan aku bilang gitu, aku meminta melalui kaf ya ain sad begitu. Jadi mereka meminta melalui huruf-huruf ini, begitu, bukan meminta kepada Allah. Oleh sebab itu, pendapat yang benar sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Katsir adalah la syakka anna hazil huruf lam yanzilha subhanahu wa ta'ala abatan wala sudan. Tidak diragukan lagi bahwa Allah menurunkan huruf-huruf ini bukanlah, ya, tidak ada faedahnya, abas, ya, untuk tidak ada faedah, wala sudan, tanpa ada kegunaan. Wa man qala adapun orang yang berpendapat anna hazil huruf lam yanzilha, adapun orang yang pendapat dari orang yang bodoh bahwa di dalam Quran itu, ya, terdapat ayat-ayat yang tidak bisa dipahami, atau ma huwa ta'abudun la ma'na lahu bil kulliyah, tidak ada, hanya sekedar ta'abud saja, tidak ada makna sama sekali. Maka pendapat ini sungguh keliru, kata Ibnu Katsir, khata'an kabiran, faqad akhta'a khata'an kabiran, maka orang ini sungguh telah keliru, kekeliruan yang sangat besar. Fata'ayya anna laha ma'nan fi nafsil amr, maka jelas bahwa yaitu memiliki makna, ya. Fa in sahalana fiha anil ma'sum, jika kita mendapati tentang makna-maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya maksum Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'un qulna bihi, baru kita katakan. Jadi wa illa waqafna haitsu waqafa, ya, jikalau tidak kita tetap diam, yang mana Rasulullah SAW diam dalam hal itu. Artinya apa? Jangan berbicara tanpa ada ilmu. Cari dulu apa penafsiran Rasulullah, ya, penafsiran para sahabat tentang
Ini baru kita ambil. Kalau tidak, jangan kita mencoba mencari-cari tersendiri, kata Ibnu Katsir. Karena wajib kita diam jika mereka diam dalam hal tersebut. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan lagi, waqulna, dan kita mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina. Kita katakan sungguhnya kami beriman dengannya karena seluruhnya berasal dari Tuhan kami. Walam yajma'al ulama fiha ala syai'in. Para ulama enggak ada memutuskan suatu keputusan tertentu dalam hal ini, ya. Wa inna ma ikhtalafu. Jadi tetapi berbeda-beda pendapat ulama dalam mengatakan tentang huruf muqatta'ah ini. Huruf-huruf putus apa namanya? Ayat apa namanya? Apa istilah dalam bahasa Indonesia? Ayat-ayat apa? Ayat-ayat yang dipendekkan, ya. Ayat yang dipendekkan. Oleh sebab itu, faman zahara lahu ba'dul aqwal, jadi barang siapa yang melihat ada pendapat bidalilin, yang memiliki dalil, maka fa'alahi ittiba'uhu, maka dia wajib menerima pendapat itu apabila ada dalilnya. Wa illa fal waqfu hatta yatabayyana hadzal maqam. Kalau dia tidak mempunyai dalil, lebih baik diam sampai dia mendapati ilmu tentang hal ini. Al maqam al akhar fi hikmah allati iqtadat iradu hadzal huruf, di antara hikmah untuk menyebutkan huruf-huruf ini adalah fi awal suwar, di awal-awal surat adalah ma hiya ma'aqatin nazar an ma'aniha. Jadi sekalipun tidak tahu tentang arti-artinya, tapi hikmahnya apa? Ya, yaitu liyu'rafa biha awal suwar, ya, untuk mengenali tentang awal-awal surat atau nama surat. Pendapat ini kata Ibnu Katsir ada pendapat yang kurang kuat, ya, mengatakan liyu'rafu biha awal suwar. Katanya adalah untuk mengetahui diadakannya huruf-huruf potongan itu adalah untuk mengetahui bahwa itu adalah awal surat. Pendapat ini kata Ibnu Katsir kurang kuat. Kenapa? Karena ulama mengatakan bahwa batas di antara surat adalah apa? Suatu kita awal pelajaran kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tidak setiap surat selalu dibuka dengan huruf yang terputus-putus tuh. Tidak setiap surat kan? Nah, itu menunjukkan bahwa pendapat ini kurang kuat. Dan pendapat lain adalah tujuannya untuk membuka pendengar kaum musyrikin. Tujuannya adalah, pendapat lain mengatakan adalah supaya untuk memberi kode kepada orang musyrikin bahwa ketika mereka mendengar suatu ungkapan yang mereka tidak paham, mereka akan memperhatikan ayat berikutnya. Ini alasan ulama mengatakan bahwa itu adalah sebagai untuk mengambil intibah, mengambil perhatian orang kaum musyrikin. Tapi kata Ibnu Katsir, pendapat ini juga lemah. Kenapa? Karena surah Al-Baqarah ini turunnya di mana? Di Madinah, Alif Lam Mim, kan di Madinah turunnya. Maka pendapat ini kata Ibnu Katsir juga nggak kuat. Kenapa? Karena sebagian surat-surat yang hurufnya muqatta'ah itu, yang mana ayat-ayat terpotong tadi itu, ayat-ayat pendek tadi itu, ya, ayat-ayat yang dipendekkan tersebut atau huruf-huruf muqatta'ah ini, itu terdapat dalam surat-surat Al-Madinah seperti surat Al-Baqarah dan Al-Imran, kata Ibnu Katsir. Ini pendapat-pendapat ini dikomentari oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tetapi berkata yang lainnya, innama dzukira hadhil huruf fi awal suwar allati dzakarahu fiha bayan li'ijazi. Ini pendapat yang dikatakan Ibnu Katsir. Tetapi tujuan disebutkannya, ya, huruf-huruf terputus tersebut, innama dzukira hadhil huruf, di awal-awal surat yang terdapat di dalam surat tersebut, tujuannya adalah penjelasan tentang keagungan Al-Quran, i'jaz, di antara mukjizat Al-Quran. Wa anal halqa ajizun, bahwa sungguhnya makhluk lemah, ya, an mu'aradatihi, untuk menentangnya atau untuk membuat contoh seperti Al-Quran. Itu tujuannya. Bimithlihi, seumpama Al-Quran ini. Wa hadza ma'anahu muraqabun min hadhil huruf. Tujuannya apa? Sekalipun Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf yang memang biasa dikatakan oleh orang-orang Arab, yang mana mereka itu terkenal dengan pintarnya bersyair, tapi tetap lemah untuk menanihi Al-Quran. Ini mukjizat. Jadi di antara faedah kata Ibnu Katsir adalah hikmahnya adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, huruf-huruf yang terputus ini. Itu maksudnya. Jadi menunjukkan kemukjizatan Al-Quran ketika ditantang makhluk ini untuk mendatangkan sebuah surat, ya, yang mana terbikin juga dari huruf-huruf yang biasa yang diucapkan oleh orang Arab, mereka tidak mampu. Oleh sebab itu Alif Lam Mim biasa huruf-huruf yang kalian ucapkan. Begitu. Yukhatibuna biha wa qad haka hadzal madhhab Ar-Razi fi tafsiri Anil Mubarrid. Jadi pendapat ini disebutkan oleh Ar-Razi kata Ibnu Katsir dari Mubarrid.
seorang ulama. Wa jama'un minal muhaqqiqin, dan para ulama-ulama yang lainnya. Dan Qurtubi menyebutkannya dari Farra wal Qutrub, dan juga disebutkan oleh ulama-ulama lainnya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Jadi syekhnya Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat inilah yang kuat. Dan juga Syekhuna Hafiz Al-Mizzi, Abul Hajjaj Al-Mizzi. Al-Mizzi Syekh Ibnu Katsir juga, dan keduanya Al-Mizzi dengan Ibnu Taimiyah itu saling tilmis dan syekh. Syekhul Islam Taimiyah belajar ilmu hadis kepada Al-Mizzi. Al-Mizzi belajar kepada Ibnu Taimiyah tentang ilmu-ilmu yang lain, terutama tentang ilmu akidah. Di keduanya talamiz dan syuyukh. Dan Ibnu Katsir berguru kepada kedua-duanya. Syekhnya juga Ibnu Taimiyah dan juga Al-Mizzi. Jadi kata pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh wa Syekhuna Al-Hafiz Al-Mizzi. Jadi Al-Mizzi juga menceritakan kepada Ibnu Katsir bahwa inilah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Karena itu kata Ibnu Katsir, walihada kullu suratin iftatahat bil hurufi. Jadi karena itulah setiap surat apabila dibuka dengan huruf-huruf tadi, alif lam mim, huruf-huruf yang terputus tadi, falabudda ayyan quraba dahu fiha al-intisar lil Quran. Pasti setelah itu pasti menyebutkan tentang keagungan Al-Quran, tentang keistimewaan Al-Quran. Pamanya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi keistimewaan Al-Quran apa di sini? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Semua berita, perintah dan larangan dalam Al-Quran itu adalah pasti adanya, yakin kebenarannya. Kemudian dalam surat apa lagi contohnya? Surat Al-Imran pamanya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Jadi bercerita tentang keutamaan ayat Al-Quran, tentang Al-Quran. Oleh sebab itu kata Ibnu Katsir, karena itulah apabila kita lihat huruf-huruf yang tersebut selalu setelahnya berada tentang menceritakan keistimewaan Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, ya, wa bayan i'jazihi wa 'azamatihi, menerangkan tentang kemujizatan Al-Quran dan keagungannya. Wa hadza ma'lum bil istiqra. Ini dapat diketahui dengan cara apa? Bil istiqra. Istiqra maksudnya apa? Dengan melihat, mengikuti penelitian seluruh ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah tadi, huruf-huruf yang terputus tadi. Kalau kita lihat selalu di awal surat itu setelahnya datang penyebutan tentang Al-Quran. Inilah pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Katsir. Seperti ya kata Ibnu Katsir di sini, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Kemudian surah Al-Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal qayyum nazzala 'alaikal kitab bil haqqi. Nazzala 'alaikal kitab bil haqqi, yang telah menurunkan Alkitab kepada engkau dengan benar. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan bikinan Nabi Muhammad. I'jaz, menunjukkan tentang i'jaz Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan tentang kitab-kitab yang lainnya. Nah, kemudian surat surat Al-A'raf, ya, alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Itu kitab yang turun kepada engkau, maka jangan terdapat di dalam dada engkau keberatan terhadap surat Al-Quran tersebut. Selalu berbicara cerita tentang itu Al-Quran. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Alif lam ra, kitabun, kitab yang kami turun kepada engkau supaya engkau mengeluarkan manusia dari minadh-dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Inilah pendapat yang menurut kita ya lebih tepat, bahwa karena setelah melihat kita potongan-potongan ayat tersebut atau huruf-huruf terputus tersebut selalu berada setelahnya tentang keistimewaan Al-Quran, maka tujuannya adalah lil i'jaz Al-Quran, bahwa Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang memang biasa dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka itu tidak mampu membuat satu ayat pun yang bisa menandingi surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Alif lam mim. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi inilah kitab yang tiada di dalamnya keraguan. Hudan lil muttaqin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, apa pula faedah di antara kita ini?
dari ayat yang kedua ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika kalau dalam bahasa Arab, dzalika itu biasanya untuk isyarat untuk yang jauh. Tetapi yang ditafsirkan para ulama mengatakan ini di sini makna hada. Gimana? Ini kitab. Kitab ini tiada keraguan di dalamnya. Artinya apa kepada kita ini? Ketika Allah menceritakan bahwa tiada keraguan di dalamnya, artinya yakinlah kalian dengan Al-Quran itu pada hakikat perintahnya Allah kepada kita. Allah mengatakan kepada kita bahwa dalam Al-Quran tidak satu pun yang perlu diragukan. Beritanya benar adanya, perintah-perintahnya hak, semuanya mengandung hikmah, kebaikan untuk seluruh makhluk. La raiba fihi. Jangan kalian sangsi, jangan kalian ragu bahwa orang kafir pasti akan menerima nanti azab di neraka. Orang mukmin pasti mendapat pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Jangan ragu terhadap janjian-janjian Allah, terhadap apapun yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah mengatakan la raiba fihi, berita ini artinya secara tidak langsung kali Allah memberitakan kepada kita, menyuruh kita, janganlah kalian merasa ragu tentang Al-Quran ini. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan kalian sangsi tentang kebenaran yang ada dengan Al-Quran. Jadi, pertama sekali kita untuk menjalankan Al-Quran ini, Allah telah membicara kepada kita, semua yang akan kalian baca nanti dalam Al-Quran ini semuanya benar. Oleh sebab itu mulai dzalikal kitab la raiba fihi. Dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Semua apa yang datang nanti dari Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah sampai An-Nas, surah An-Nas, la raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam berita-beritanya. Semuanya benar. Hak itu adalah benar. Ini maksudnya. Jadi la raiba fihi. Jadi betapa indahnya Allah mulai surah Al-Baqarah ini dengan kata-kata dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini, oleh sebab itu ini apa? Dapat kita pahami betapa konyolnya, sesatnya orang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Quran lebih porno daripada buku-buku porno. Ya kan? Betapa konyolnya orang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak cocok untuk zaman sekarang, sehingga sekarang ini ada mereka mempunyai tim untuk membuat Al-Quran baru, Pak. Seperti apa yang terjadi di YIN Malang. Mereka menghina Al-Quran, mereka bahkan berencana akan membuat satu Al-Quran baru menurut mereka. Kalau nggak salah juga di Sulawesi, saya lupa di mana tempatnya, mereka katanya sudah mengeluarkan Al-Quran baru itu. Mereka revisi Al-Quran ini. Kata mereka ini buatan siapa? MPR nih, bukan MPR yang bikin ini. Bisa direvisi-revisi, bukan seperti undang-undang ini. Ini Rabbul Alamin anzalahu. Allah yang menurunkan Al-Quran ini, bukan perbuatan manusia. Oleh sebab itu di sini kita, inilah fungsinya ketika kita belajar Al-Quran itu, jangan kita sampai termakan oleh berbagai bentuk kesesatan saat sekarang ini. Mereka mulai menggoyahkan iman kita kepada apa? Kepada kitab suci kita. Mereka katakan bahwa kitab suci ini bukan diturunkan dari Allah. Itu Muhammad sendiri yang bikin. Gitu. Banyak sekarang ungkapan mereka yang macam-macam. Wah, Al-Quran itu hanya itu bercerita untuk zaman di masa periodenya Muhammad. Di masa kita nggak cocok lagi Al-Quran itu. Sekarang nggak cocok lagi cambuk, nggak cocok lagi jilbab, nggak cocok hijab, nggak cocok sekarang ini. Itu kata mereka. Jadi oleh sebab itu kita ketika dikatakan oleh la raiba fihi, jangan sangsi dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa ini adalah wahyu turun dari Allah. La raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Secara tidak langsung Allah mengatakan, kamu ingin bertakwa, carilah ketakwaan melalui Al-Quran. Kamu ingin menjadi orang muttaqin, menjadi orang bertakwa, ini kitabnya kamu. Ini kitab orang muttaqin. Cari petunjuk di sini. Hudal lil muttaqin. Ini jalan yang harus kita lakukan. Jadi maksudnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Secara tidak langsung Allah katakan kepada kita, kalau kamu ingin menjadi orang muttaqin, maka apa? Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Jangan cari petunjuk di luar Al-Quran. Itu maksudnya. Hudal lil muttaqin. Nah, hudan di sini dikatakan para ulama diadakannya nakirah. Hudan di sini maksudnya nakirah dalam bahasa Arab, namanya nakirah ada ma'rifah. Ma'rifah itu maksudnya adalah ada alif lam atau ciri-ciri ma'rifah yang lainnya. Tapi hudan di sini nakirah. Dikatakan oleh para ulama adalah karena umum.
Artinya hudan fid dunya wa hudan fil akhirah. Petunjuk untuk kehidupan di dunia, juga petunjuk untuk kehidupan di akhirat. Juga hudan secara umum, hudan di dalam berakidah, petunjuk dalam berakidah, hudan fil ibadah, petunjuk dalam beribadah, hudan di dalam bersyariah atau berhukum, atau hudan di dalam berakhlak. Karena itu umum. Di Al-Quran tidak hanya mengatur sistem kita berakidah saja, enggak. Al-Quran kata mereka kayak gitu. Kalau untuk sholat itu urusan masjid, kalau urusan negara itu urusan kita sendiri. Enggak perlu pedoman kepada Al-Quran. Tidak. Al-Quran semua lini-lini kehidupan kita diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi Quran itu hudan di sini umum. Dalam politik, dalam ekonomi, semuanya petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia menjadikan Alkitab, Al-Quran sebagai petunjuk. Kemudian jika orang ingin mencapai derajat takwa, maka berjalanlah sesuai dengan Al-Quran. Maka jika kita ingin suatu negeri makmur, apa kata Allah? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Ingat. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi memang takwa ini, petunjuk ini bukan hanya petunjuk untuk lahiriah, batiniah, ketenangan dalam jiwa. Ketenangan dalam bernegara tidak bisa dicapai kecuali dengan apa? Iman dan takwa. Maka capailah takwa itu melalui Al-Quran. Walau anna ahlul qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka itu beriman dan bertakwa. Apa kita katakan bertakwa tadi? Berjalan sesuai dengan Al-Quran. Aman wattaqau la fatahna alaihim, kami akan bukakan kepada mereka itu barakatim minas sama, pintu-pintu keberkatan dari sama. Rahmat Allah, pintu rahmat dari langit terbuka, bukan pintu azab yang terbuka. Sekarang ini malah kadang-kadang pintu azab yang terbuka. Datang hujan, banjir. Ada angin, puting beliung. Padahal angin itu ada faedahnya kan, untuk memang apa? Untuk membiarkan bunga, untuk membiarkan tanaman, kan itu ada gunanya. Tapi sekarang ini kenapa selalu pintu-pintu azab yang ada kepada kita? Hal nanu nu'min wa nattaqi, perlu kita pertanyakan diri kita. Benarkah kita betul-betul menjadi orang beriman? Benarkah masyarakat kita betul-betul sudah menjadi orang bertakwa? Betulkah kita sudah menjadikan sistem kehidupan kita melalui Al-Quran? Ini walau an al-Qur'an amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama, kami akan bukakan dari mereka pintu-pintu keberkatan dari langit. Barakatim minas sama wal ard, dan juga pintu-pintu dari bumi. Dari bumi banyak hasil tambang dengan pertanian sama. Tapi sekarang ini pun bumi sudah marah kepada Allah pun membuka pintu azab oleh kita melalui bumi. Datangnya lumpur lapina menjadi azab lagi. Yang asalnya ingin mendapat nikmat menjadi azab. Berbagai macam azab muncul kepada kita. Kadang-kadang gempa berasal dari bumi. Kenapa? Sudahkah kita mengoreksi? Sudahkah kita menjadikan dasar kehidupan kita melalui Al-Quran? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya, apa bunyi ayat berikutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian dari ciri-ciri orang yang bertakwa tadi itu mempercayai berita-berita yang gaib. Di sini ulama menerangkan, para mufassirin seperti Abdurrahman Sa'di, al-ghaib fil madi wal ghaib fil mustaqbal. Berita-berita tentang umat yang berlalu, berita-berita tentang kejadian kita, kejadian alam ini, berita-berita tentang kejadian manusia, kisah Adam, kisah Nabi Nuh, para umat-umat yang berlalu, itu kita perlu yakin dan beriman dengan hal itu. Bahwa umat yang ingkar kepada nabinya di masa Musa, yaitu Fir'aun, diazab oleh Allah. Gitu. Jadi semua itu la raiba fihi, jangan curiga, jangan dilakukan. Ada orang sekarang ini dan itu mengatakan bahwa Nabi Lut itu kenapa dia melarang orang bikin homoseksual, karena Nabi Lut itu menyuruh orang itu menikah dengan anak gadisnya. Lalu orang tadi tidak berkehendak dengan anak gadisnya.
Jadi bagi mereka apa namanya, dalam majalah mereka menekankan betapa indahnya, atau bukunya betapa indahnya kawin sejenis, membolehkan apa namanya homoseksual itu. Jadi mereka menyalahkan Nabi. Nabi Lut tuh karena bencinya begitu, karena orang nggak mau nikahi anak perempuannya gitu. Betapa kotornya mulut orang ini keluar daripada, bahkan lebih kotor dari apa? Dari mulut umatnya Nabi Lut itu sendiri. Jadi oleh sebab itu pantas kita ini diazab. Kenapa? Karena kita membiarkan orang yang menghina para anbiya, menghina ayat-ayat Allah. Maka kita tidak pantas untuk diazab. Orang seperti ini nggak pantas hidup di bumi kita ini. Harus dibenamkan hidup-hidup kalau bisa. Orang yang membolehkan homoseksual itu lebih berat hukumnya daripada orang yang berhomoseksual sendiri. Sebab itu pantas kita diazab. Betapa banyak pernyataan, yaitu ungkapan-ungkapan yang sekarang ini orang tidak pandang, tidak menimbang dengan Al-Quran lagi, sehingga mudah saja menghina Al-Quran, menyatakan Al-Quran itu lebih porno, atau mudah saja mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak dipakai zaman sekarang ini, atau menghina para anbiya, mengatakan Nabi Lut itu kenapa dia marah kepada kaumnya, karena kaumnya nggak mau menikahi anak gadisnya. Itu kan ucapan yang memang merusak akidah dan merusak agama, dah sekaligus merusak kehidupan kita, sehingga kita diazab oleh Allah. Sebab itu hendaknya ini hal-hal seperti ini harus kita cegah dan kita antisipasi semampu kita. Bahkan kita jangan juga ingin melihat-lihat apa namanya tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka, ceramah-ceramah mereka. Ini haram kita untuk kita dengarkan, karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merusak akidah dan merusak seluruh lini kehidupan kita. Jadi kalau sudah akidah rusak, maka semuanya akan rusak nantinya. Seperti itulah mereka melegalisasi dan yang namanya homoseksual, sampai mereka mengatakan betapa indahnya kawin sejenis. Nah, alladzina yu'minuna al-ghaib, itu beriman dengan berita-berita yang gaib, beriman dengan hal-hal yang telah berlalu, bahwa Allah itu menimpakan azab kepada umat-umat yang durhaka kepada nabi mereka. Dan juga tentang kejadian kita, bahwa asal kejadian Adam itu dari apa? Dari tanah. Nah, orang ada yang mengatakan bahwa asal kejadian manusia dari apa? Dari kera. Ada nggak sekarang ini? Maka orang belajar itu mengatakan bahwa asal kejadian manusia dari kera. Kalau nggak salah masih dipelajari nggak di SMA itu, teori Darwin itu. Asal manusia ini dari kera katanya. Ini betul-betul kerancuan dalam akidah. Mengatakan bahwa asal manusia dari kera. Kita tidak percaya dengan Al-Quran bahwa Allah menjadikan bahwa kita ini dari apa? Dari Adam berasal dari tanah, kemudian kita diturunkan temurun melalui air mani yang keluar dari tulang punggung si laki-laki. Nah, itu yu'minuna bil ghaib. Itu berita-berita, contoh-contoh berita yang berlalu, fil madi. Juga berita yang mustakbal. Berita mustakbal apa? Berita-berita pada hari akhirat. Berita-berita tentang ciri-ciri hari kiamat, bahwa matahari itu akan terbit dari barat. Nah, ada orang yang mengatakan enggak. Maksud dari hadis itu apa? Atau maksud dari ayat itu apa? Bahwa nanti kejayaan di akhir ciri-ciri kiamat itu adalah bahwa orang-orang barat itu nanti akan kuat. Mentakwil ayat tadi. Maksudnya adalah bukan matahari terbit di barat, enggak. Tetapi maksudnya apa? Bahwa ekonomi kemajuan dikuasai oleh orang barat. Itu begitu mereka mempanenkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mentakwil hal-hal yang sudah nyata. Kalau kata Rasulullah SAW, apa namanya? La tanqati'ut taubatu, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubatu, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidaklah putus hijrah sampai terputusnya taubat. Tidak terputusnya taubat sampai terbitnya matahari dari barat. Nah, kalau kita pahami bahwa yang masuk terbit matahari dari barat adalah kemajuan orang barat, berarti taubat kita nggak terima sekarang nih. Nah, itu bentuk kesesatan tadi. Mereka katakan maksudnya tatlu'a syamsu min maghribiha adalah kemajuan yang sampai oleh orang barat. Nah, ini para intelektual yang bicara seperti ini. Kalau begitu berarti setelah orang barat maju kita nggak terima taubat kita, karena Rasulullah SAW la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidaklah diterima lagi taubat kalau matahari sudah terbit di barat. Kalau maksud terbit matahari barat adalah kemajuan orang barat, tentu ya kita nggak terima taubat lagi sekarang. Ini bentuk-bentuk penakwilan, penafsiran yang keliru. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Artinya apa? Percaya pada hal yang mustakbal, bil ghaib, hal-hal yang akan datang. Percaya dengan surga, percaya dengan neraka. Ada nggak orang mengingkari surga dan neraka? Baca nggak buku?
apa namanya bukunya? Tidak kekalnya akhirat. Apa judulnya kalau nggak salah ya? Akhirat tidak kekal ya? Itu bentuk-bentuk. Hal yu'minu bil Quran, la yu'minu bil Quran. Kata Allah, la raiba fihi. Al-Quran enggak. Al-Quran menerangkan bahwa surga itu kekal penduduknya, neraka juga kekal penduduk. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Kata mereka, akhirat tidak kekal. Dimulai dari sini nampak oleh kita bahwa kita perlu meyakini apa yang diceritakan oleh Allah satu persatu dalam Al-Quran ini. Oleh satu la raiba fihi. Jangan punya kesangsian tentang berita, perintah dan apapun diceritakan Allah dalam Al-Quran ini. Hudal lil muttaqin. Kalau ingin mencapai orang takwa, menjadi orang takwa, jadikan Al-Quran sebagai panduan. Ya. Kemudian bercita-citalah menjadi orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman dengan gaib. Ke gaib di sini kita katakan tadi ada yang mustakbal, ada yang madi, ada yang mustakbal. Yang mustakbal contohnya peristiwa-peristiwa sebelum hari kiamat, kemudian peristiwa-peristiwa pada hari-hari kiamat, umpamanya apa itu adab kubur, tentang berbangkit, tentang dihisabnya, tentang adanya timbangan amal, tentang adanya siratal mustaqim, adanya surga, adanya neraka. Nah, ini orang-orang sekarang sudah mulai mengkaburkan pengertian-pengertian itu. Maka sudah ada yang mengingkari surga, neraka itu ada. Hal inilah yang perlu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ya kan? Ayatnya wa yuqimunas sholata. Kalau ketika tadi Allah berbicara kepada kita tentang amal batinah. Amal batinah yaitu amal qulub. Kan beriman itu amal qulub kan? Sekarang pindah kepada amal zahirah. Beramal dengan perbuatan yang lahir itu iqamus shalah. Kata ulama, rukun amal yang amal zahir yang paling utama itu adalah salat. Kalau amal qalb pertama sekali adalah keyakinan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Inilah diantara. Kemudian diantara beriman yang gaib, kita kembali dari ada lupa, yaitu beriman yang gaib termasuk beriman dengan Allah. Beriman dengan sifat-sifat Allah itu gaib. Itu diterangkan juga para ulama. Beriman dengan apa lagi? Kitab-kitab umat yang terdahulu, gaib benar di kita. Beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu, itu gaib. Beriman dengan apa lagi? Malaikat, termasuk iman kepada yang gaib. Ada nggak orang mengingkari malaikat? Ada. Sejak dulu sampai sekarang ada orang mengingkari malaikat. Katanya malaikat itu tidak ada. Yang ada itu adalah namanya naluri kebaikan yang memotivasi dalam diri kita. Malaikat nggak ada. Sampai orang-orang filsafat, orang alul kalam, ya sebagai orang alul kalam itu mengingkari keberadaan malaikat. Oleh sebab itu, kenapa orang-orang orientalis, orang barat itu nggak percaya adanya wahyu? Kenapa itu? Karena mereka nggak ada yang namanya malaikat itu. Yang ada kekuatan kebaikan, kata mereka. Ya, oleh sebab itu mereka mengingkari hal seperti itu. Mereka tidak yakin tentang malaikat, tidak beriman dengan malaikat. Jadi beriman yang gaib termasuk beriman kepada Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Kemudian beriman juga kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, ya kan? Kemudian termasuk juga beriman kepada kitab-kitab umat yang berlalu dan para nabi-nabi yang berlalu, beriman kepada yang gaib juga. Beriman kepada hari akhir. Dan juga beriman kepada Allah termasuk yang gaib. Karena tak satu pun di antara kita yang tahu tentang apakah kita menjadi ahli neraka atau menjadi ahli surga. Ada kita yang tahu sekarang ini? Tidak ada. Beriman dengan qadar. Jadi oleh sebab itu termasuk beriman dengan gaib ini dikatakan para ulama adalah rukun iman karena yang 6, dan juga termasuk juga beriman dengan apa yang kita katakan fil madi wal mustaqbal, segala berita yang diceritakan oleh Allah tentang kejadian bumi ini, yaitu bahwa Allah menciptakan bumi ini selama 6 hari, kemudian Allah itu ada arasnya, kemudian Allah itu istiwa di aras. Semua itu berita yang harus kita imani tentang yang akan datang, bahwa Allah itu akan datang pada akhirat mempersidangkan antara kita, bahwa kita akan melihat Allah pada dalam surga. Ini perlu kita yakini, karena ada di sana orang mengingkari. Bagaimana kita melihat Allah? Tak mungkin. Balas mereka mengingkari mereka itu bahwa kita tidak akan melihat Allah. Banyak nanti dalil-dalil yang mungkin nanti akan selama kita tafsir akan kita ungkap nanti dalil-dalil tentang hal itu. Oleh sebab itu, yu'min al-iman, ulama juga memberikan definisi tentang iman. Apakah iman secara bahasa? Iman secara bahasa ada ulama yang mengatakan at-tasdiq. Tetapi ada lagi yang mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah al-iqrar, itu pengakuan, bukan hanya tasdik saja. Kenapa? Karena tasdik mengandung, karena berita iman itu adalah menerima kabar orang yang memberitakan secara mempercayainya.
fihi i'timan, percaya dengan kabarnya, percaya dengan berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang Robnya, tentang sifat-sifat Allah, tentang hari kemudian, tentang apa yang ada pada umat yang berlalu, berita-berita umat yang berlalu, itu kita percayai. Jadi tidak cukup hanya dengan tasdik saja, membenarkan saja, tapi perlu ikrar, perlu pengakuan, ya. Al-mutadamin lil aman, tasdik mal aman. Artinya apa? Kita menerima berita orang ini tidak membenarkan saja, tapi masih tidak aman gitu, masih belum aman. Artinya masih menaruh sedikit kecurigaan. Tapi kalau iman yang betul-betul itu secara ditafsirkan oleh secara bahasa al-iqrar al-mutaramin lil aman, itu betul-betul mengakui dan kita sudah puas dengan berita itu, tidak ada lagi sedikit pun celah-celah kita kesangsian di dalamnya. Kemudian iman secara syar'i menurut syara' adalah iman itu qaulun wa fi'lun wa i'tiqadun. Para ulama mengatakan bahwa iman definisi secara istilah adalah yaitu keyakinan, i'tiqadun, wa qaulun perkataan, wa amalun dan perbuatan. Ada juga yang lebih panjang lagi yaitu al-i'tiqadu bil jinan wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi diucapkan dengan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, diiringi dengan perbuatan anggota badan, kemudian iman itu bertambah dengan beramal ketaatan dan berkurang apabila kita beramal kejahatan. Nah, itu definisi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Karena ada orang mengatakan di sana bahwa iman ini tidak berkurang, tidak bertambah. Itu tasdik kata mereka. Seperti pendapat ulama-ulama Ahlul Kalam mengatakan bahwa iman ini tasdik saja. Kalau seorang sudah mengakui, sudah tasdik, itu sudah beriman. Dan inilah definisi inilah yang dipakai oleh Nuh Khalis Wajid dan teman-temannya mengatakan bahwa seluruh orang ini beriman. Bahkan dia mengatakan Fir'aun itu lebih bertauhid daripada Musa. Kenapa? Karena cukup dia sudah beriman, percaya Allah itu ada. Sedangkan iman bukanlah begitu pengertiannya menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari sini kita tahu kenapa, dari mana mereka itu salah memahami agama ini, karena dalam salah memahami definisi-definisi tadi. Bagi mereka tasdik sudah cukup. Kalau orang sudah percaya Allah itu ada, sudah beriman menurut mereka. Tanpa perlu diucapkan dengan lidah, tanpa perlu beramal. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Adalah iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian diiringi dengan perbuatan amal-amal saleh. Ini barangkali, jadi kita katakan dari ada orang mengatakan bahwa iman itu tasdik, cukup membenarkan saja. Definisi ini menyalahi apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, wa fi riwayah bid'un wa sab'una syu'bah wa sittuna syu'bah. Jadi kata Rasulullah, iman itu ada mempunyai 73 cabang atau 63 cabangan. Ya, a'lahu qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Wal haya'u syu'batul iman. Mempunyai sifat malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Ketika Rasulullah mengatakan a'laha, menunjukkan bahwa iman itu tidak sama cabangnya. Ada cabang yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Itu adna imatatul adza. Jadi tidak sama. Membuang duri di jalan tidak sama dengan mengucapkan orang asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Kemudian ketika Rasulullah katakan a'la qaulu la ilaha illallah, menunjukkan bahwa perkataan termasuk dari iman. A'la qaulu itu ucapan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa adna imatatul adza anit thariq. Membuang duri dari jalan apa itu? Perbuatan termasuk iman. Kemudian wal haya'u syu'batul iman. Mempunyai sikap malu adalah salah satu cabang iman. Sikap malu di mana ada? Di dalam hati. Ini a'malul qulub. Haya a'mal qulub itu pekerjaan hati. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu ada dengan lidah, ada dengan perbuatan, ada dengan hati. Nah, barangkali ini singkat saja kita katakan bahwa iman itu haruslah dengan. Nah, di sini ada orang yang salah lagi. Itu tadi pendapat Murji'ah dalam masalah iman. Ada lagi pendapat Khawarij. Khawarij mengatakan adalah seluruh amal taat mereka sama definisi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mengatakan qaulu bil lisan, yaitu kemudian i'tiqad bil jinan wa amal bil arkan, perkataan dengan lidah, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota tubuh, tapi mengatakan mereka bahwa seluruh ini adalah usul iman, la yatajazza, pertama tidak berkurang. Oleh sebab itu apabila kurang salah satu cabang iman, berarti semua imannya hilang, kan begitu? Maka oleh sebab itu mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar.
Di sini mereka mengkafirkan orang-orang melakukan dosa besar. Inilah fikroh yang dibawa oleh orang Khawarij yang pada saat sekarang digembar-gemborkan oleh dinamakan orang-orang teroris. Ini fikroh mereka itu. Mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, yang minum khamar, yang berzina semacam, mereka kafirkan. Ini dalil mereka. Salah dalam memahami definisi iman. Ketika mereka mengatakan bahwa semua cabang iman tadi sama, kalau ditinggalkan buang duri di jalan, berarti sudah kafir dia. Kalau dia minum khamar, kafir dia. Kenapa? Karena dia tidak beriman bahwa iman itu punya tingkatan. Ada usul, ada wajib, ada mandub. Usul iman pamannya, dasar-dasar keimanan tidak boleh digoyahkan, seperti beriman kepada rukun iman yang 6. Adapun mukamilul iman wajib, iman wajib yang wajib kita sempurnakan. Siapa yang tidak sempurnakan, dia tetap mendapat iqab dari Allah. Siapa yang menyempurnakan, dia masuk surga tanpa hisab wala iqab. Itu adalah melakukan semua ketaatan-ketaatan yang wajib, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Adapun iman yang mustahab, iman yang tinggi, tingkatannya adalah orang yang meninggalkan semua perbuatan yang wajib, meninggal semua yang haram, kemudian melakukan amalan-amalan yang sunnah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Nah, orang Khawarij enggak. Orang Khawarij bagi mereka semua cabang-cabang iman itu sama nilainya oleh mereka. Bila terlanggar satu hal yang diharamkan, bagi mereka keluar dari iman. Nah, ini salah. Pemahaman inilah yang salah. Oleh sebab itu perlu Ahlussunnah wal Jamaah selalu getol dalam masalah iman ini di sini. Karena ada orang yang sesat mengatakan kalau sudah cukup melakukan asyhadu alla ilaha illallah, sudah kunci surga sudah di tangan, walaupun nggak sholat, walaupun bercuti, walaupun bersinau, walaupun apa, seolah-olah kunci surga sudah di tangannya. Nah, ini paham apa ini? Paham murji'ah. Kebalikannya orang Khawarij, walaupun dia sudah berbuat taat banyak, terkesan lewat satu kali melakukan maksiat, bagi mereka kafir. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah justru adalah al-wasat, pertengahan. Tidak mengkafirkan orang melakukan dosa besar, juga tidak mengatakan orang yang tanpa melakukan amal sama sekali itu adalah iman yang sempurna. Barangkali moga-moga wa yuqimuna shalah, barangkali cukup sampai sini saja kita bahas pada ini. Insyaallah ayat yang ketiga kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita katakan tadi bahwa yang pertama Allah bicara tentang imanul qalb, yaitu perbuatan hati kita, yu'minuna bil ghaib. Kemudian pindah kepada perbuatan a'mal zahirah daripada iman, itu qimuna sholata wa yu'tuna zakata. Jadi mereka mendirikan salat dan membayarkan zakat dan menginfakkan sebagian rezeki yang ada, menginfakkan dari sebagian rezeki mereka. Insyaallah kita lanjutkan pada kali yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada ikhwan kita yang bertanya, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Karena kisah yang pertama dan paling masyhur di dalam surat ini adalah kisah Al-Baqarah, yaitu ketika Musa menyuruh orang Bani Israel menyembelih Al-Baqarah, menyembelih sapi. Baqarah itu artinya sapi betina. Ketika Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah menyuruh kalian menyembah bakar. Kenapa? Karena waktu itu ada dalam kisahnya disebutkan seorang orang Yahudi terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa untuk mengetahui siapa pembunuhnya, disembelih seekor sapi, kemudian nanti potongan dari sapi ini sedikit, salah satu dari potongan sapi ini dipukul kepada orang yang mati ini, dia akan hidup. Lalu bicara siapa yang membunuhnya, kemudian mati kembali. Itu. Kemudian juga terdapat hikmah di situ, bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Nanti disebutkan wa kadzalika, di akhir ayat itu disebutkan bahwa itu perumpamaan diberikan Allah, bagaimana wa kadzalika nuhyil mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami menghidupkan orang-orang yang mati. Bunyi ayatnya wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih baqarah. Qalu atatakhiduna khuzwa? Mereka menjawab, kamu berolah-olah dengan kami Musa? Untuk apa sembelih sapi? Berolah-olah, atatakhiduna khuzwa? Kamu ini merolok dengan kami, katanya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berselindung dengan Allah bahwa aku ini termasuk orang-orang yang bodoh. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya. Tolong kamu bicarakan, minta kepada Tuhan kamu bagaimana bentuk sapi itu.
Qala yaqulu innahu baqaratun la faridun wa la bikrun awan baina dzalika fa'alu ma tu'marun. Mereka menjawab, tidak, sapi itu tidak tua dan juga tidak terlalu kecil, tapi sembelihlah yang di antara keduanya. Maksudnya tidak terlalu tua sapinya, terlalu sudah berumur, juga tidak terlalu kecil. Fa'alu ma tu'marun. Qala ud'u lana rabbaka ma launuha. Lalu mereka minta lagi, apa warnanya? Jadi mereka bertanya, sehingga di antara hikmah disebutkan oleh ulama adalah ketika ada perintah, lakukan, jangan banyak bertanya, jangan seperti Bani Israel, gitu. Itu ya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, lafadznya innama ahlaka man kana innama ahlaka innama ahlakal ladzina man kana qablakum kasratu masalim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Yaitu sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian ada karena banyaknya kasratu masailihim, banyak bertanya-bertanya, wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, dan mereka suka menentang para nabi dahulu mereka. Itu sifat orang-orang Bani Israil. Jadi mereka, apa warnanya? Lalu dikatakan oleh Musa, qala innahu yaqulu innahu baqaratun safra faqi'ul launa tasurun nadhirin. Jadi tazurun nadhirin. Jadi kata Musa, warnanya kuning yang mengagumkan orang yang melihatnya. Qalu lana ma ya innal baqara tashabaha alaina inna insyaallah la muhtadun. Kan mereka bertanya lagi, apa lagi bentuknya? Ya, sunyo disebut lagi ciri-ciri yang lain. Mereka minta lagi kepada Musa. Kemudian Musa mengatakan qala innahu yaqulu innaha barakatul la dalulum tutirul ardh. Tidak boleh sapi yang sudah hina, maksudnya sudah dipekerjakan. Tusirul ardh, yang kerjanya menggali membajak itu ya. Tusirul ardh. Wala tuskil harta, dan juga tidak digunakan untuk menyiram tanaman, turka harsa. Musallamatul la syata fiha, yang tidak punya aib sedikit pun. Ini syarat-syarat diberikan oleh Musa kepada kaumnya. Lalu mereka fazabauha wa makadu yaf'alun. Lalu mereka mencari sapi itu, setelah capek mencari ciri-ciri sapi seperti itu, lalu mereka menyembelihnya, hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kata Allah, ketika kalian membunuh sebuah jiwa, ya, fadara'tum fiha, lalu kalian berbantah-bantah siapa pembunuhnya, ya kan? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Lalu Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Kemudian selanjutnya ya, kadzalika nuhil mautah faqulna idribu bi ba'dihha. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, faqulna idribu bi ba'dihha. Pukul si mayat ini, yang mati ini, dengan bi ba'dihha, dengan dari sebagian daging sapi tadi. Faqulna idribu bi ba'dihha kadzalika nuhil mautah la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami menghidupkan yang mati, ya, semua kalian mendapat peringatan. Itu kisah Al-Baqarah. Karena awal kisah dalam surat ini, kisah Al-Baqarah juga kisah yang sangat masyhur di dalam surat ini. Kisah yang terpanjang juga. Disebutlah surat Al-Baqarah. Dan kemudian ulama berbeda pendapat. Apakah penamaan surat ini datang dari wahyu atau ijtihad Rasulullah atau ijtihad para sahabat? Tetapi pendapat yang rajih, wallahu alam, adalah pendapat datang dari nama Rasulullah SAW. Sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW. Apa hadisnya tadi waktu awal surah kita katakan? La taj'alu buyutakum qubura. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la tadkhuluhu syaitan. Siapa yang menamakan surah itu Al-Baqarah? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ijtihad. Jadi melalui wahyu. Oleh sebab itu katanya itu, jadi jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Sungguhnya rumah yang dibaca di dalam surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Itu arti dari hadis. Allahu a'lam bishawab. Termasuk gaib bagi umat yang sekarang. Rasulullah SAW berlalu gaib enggak bagi kita? Gaib. Umat-umat yang lalu gaib bagi kita. Berita-beritanya, maka kita hanya menerima berita-berita mereka. Kita kan nggak hadir sama mereka, melihat mereka nggak kita, nggak juga. Itu maksudnya gaib ini seperti itu. Kemarin kita sudah ungkapkan bahwa hukum membaca Al-Fatihah, pendapat ulama tentang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum, ya, khusus bagi makmum, karena waktu pelajaran Fatihah kita sempat hukum membaca Al-Fatihah. Pendapat ulama di sini ada beberapa pendapat. Pertama, tidak membaca Al-Fatihah sama sekali. Ini pendapat Imam Malik. Wala jahriyah, wala sirriyah, wala munfarid, wala makmum.
walau jama'atan. Pendapatnya. Ada yang mengatakan wajib di waktu sirriyah, tidak di waktu jahriyah. Kalau dia sholat berimam-imam, dia tidak wajib membaca surat kalau surat jahriyah, kalau imam mengeraskan bacaan. Tapi dia wajib membaca waktu sirriyah. Ada yang lain mengatakan wajib kedua-duanya, waktu sirriyah dan jahriyah. Jadi semua pendapat itu mempunyai dalil yang masing-masing yang kuat. Wallahu alam. Yang jelas pendapat yang lekat itu pendapat yang dua tadi, bukan pendapat mengatakan sama sekali tidak dibaca, karena memang nas sekali kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca yaitu Fatihatul Kitab, maksudnya surah Al-Fatihah. Nah, kemudian dalil orang yang membacakan mengatakan tidak dibaca waktu sirriyah karena hadis Rasulullah SAW. Jadi ini nuhitu anunazil Quran. Jadi ketika itu juga para sahabat dengar baca Rasulullah di belakang, lalu Rasulullah SAW, jadi la taf'alu, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi dalam riwayat lain, Allah alam, yang pernah tahu bahwa hadis ini adalah hasan, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kalian lakukan membaca, jadi kecuali dengan waktu surat Imam Makmun ini jahriyah, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, itu maksudnya. Nah, selama ini memang pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan tidak boleh membaca kalau imam mengeraskan. Dan para ulama-ulamanya lainnya. Tapi yang rajih wallahu alam, yang selama ini yang ana amalkan adalah tetap membaca Al-Fatihah walaupun salat jahriyah. Tetapi kita baca setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Waktu imam membaca tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Selama ini. Ya kalau antum amalkan pendapat para ulama-ulama yang antum melihat jalisnya yang lebih kuat. Allahu a'lam. Ya. Maksudnya zahir di sini, dan juga di sana disebutkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Zahir di sini para ulama menunjukkan zahir adillatul wujudi. Maksudnya zahir Allah itu jelas. Zahir kejelasan Allah ini di antara sifat Allah zahir. Dan juga di antara kezahirannya adalah zahir tentang keberadaan Allah itu sendiri, zahir adillatu. Jadi di sini Allah itu az-zahir, dinamakan oleh ulama laisa fawqa syai'. Jadi tiada di atas engkau satupun. Zahir di sini sifat ditafsirkan oleh ulama adalah sifatul ulu. Zahir maksudnya Allah itu maha tinggi. Sebagaimana dalam hadis tadi dikatakan antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkau yang pertama tiada satupun sebelum engkau. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Engkau yang terakhir tiada satupun setelah engkau. Jadi kemudian wa antadz zahir falaisa fawqaka syai'. Engkau lah yang zahir, tiada di atas engkau satupun. Artinya makhluk tidak ada pun di atas Allah. Allah itu paling tinggi. Itu antara yang kita pahami dari hadis tadi. Maksudnya disimat ulu Allah. Kemudian wa antal batin falaisa dunaka syai'. Allah itu adalah yang batin, tiada yang lebih halus daripada Allah. Wallahu alam, yang saya pahami dari hadis tadi maksudnya adalah sifat ulu Allah. Dan juga para ulama menerangkan di antara tafsir nama zahir Allah itu kezahirian adillah wujudillah. Tidak ada tersembunyi tentang dalil-dalil keberadaan Allah itu. Ya. Jadi bukan menakwil dari dari nama Allah tadi, tidak, tapi zahir itu maksudnya di antara zahir ada zahir Allah itu maha tinggi, ya, dan juga zahir di sini maksud adalah juga para ulama menerangkan karena zahirnya adillah wujudillah. Jelas terang bahwa Allah itu ada. Allahu a'lam bishawab. Begini, ada dua pertanyaan. Pertama, surau. Sebetulnya semua langgar-langgar itu ta'riful masajid oleh ulama, ada yang diwajibkan tarif masajid itu adalah apabila di sana dilakukan salat berjamaah 5 waktu. Itu kalau kita kan musalla namanya, tapi itu sudah kena hukum masjid. Kalau dilakukan di salat 5 waktu berjamaah itu sudah hukum masjid dia. Walaupun di sana tidak salat Jumat. Justru kita selama ini definisi kita kan enggak. Yang dimaksud masjid apabila dilakukan di sana salat Jumat, ya kan? Begitu. Kalau nggak ada salat Jumat, berarti dia tidak masjid. Tetapi pendapat ulama yang rajih selama yang kita membaca, seperti fatwa-fatwa ulama yang lainnya, Syekh bin Baz yang lainnya, untuk mengatakan selama di situ dilakukan salat berjamaah, itu hukumnya hukum masjid. Sekalipun tidak dilakukan salat berjumat di situ. Adapun musalla dalam istilah syar'i yang dipergunakan di masa Rasulullah, musalla itu adalah yaitu lapangan. Seperti salat Id itu di lapangan, itu namanya musalla. Tapi kita menamakan musalla sekarang ini masjid. Gitu.
Justru kita mempunyai istilah musola bagi yang tidak ada di sana salat Jumat, masjid bagi yang ada salat Jumat. Tetapi hukum wajib hukum melaksanakan tahiyatul masjid terkena kepada musola yang kita gunakan istilah musola itu. Harus salat tahiyatul masjid kita. Karena hukumnya hukum masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah membaca Al-Qur'an. Wala taj'alu buyutakum qubura. Keutamaan kita menunjukkan bahwa keutamaan kita membaca Al-Qur'an di rumah. Gitu. Tapi bukan berarti apakah itu dilarang kita membaca Al-Qur'an di musala? Tidak. Bahkan sebaiknya juga kita membaca Al-Qur'an di rumah, di samping anak-anak dan istri-istri kita. Apa kalau dapat pokoknya 5 ayat sebelum tidur, atau kita aturlah supaya suasana di rumah kita itu agak tenang, aman gitu. Membuat akrab di antara keluargaan kita. Itu barangkali lebih baik. Dan juga ini utamanya kita membaca Al-Qur'an di rumah adalah untuk mengusir kejahatan-kejahatan, yaitu makhluk setan umpamanya. Itu keutamaan kita. Di keutamaan di sini terdapat perintah sebetulnya bahwa kita bacalah Al-Qur'an di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Yang mana memang kubur bukan tempat membaca Al-Qur'an. Itu maksudnya. Di sini para ulama juga mengambil dalil haramnya membaca Al-Qur'an di kuburan, karena memang Al-Qur'an itu tidak tempatnya dibaca di kuburan, tapi di rumah atau di masjid. Wallahu a'lam. Ngajinya itu maksudnya ngaji bagaimana, Pak? Yaitu yabtaguna bil Qur'an ujrad dunya. Mereka tuh tidak ikhlas kepada Allah. Itu mencapai kesenangan dunia dengan mencari Al-Qur'an gitu. Tetapi ini perbuatan ini termasuk hal-hal yang menyalahi petunjuk Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW akal berperang, Rasulullah tidak membaca Al-Quran terlebih dulu kan? Rasulullah mau berperang, besok ini musuh mau menyerang. Apa Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya harus membaca Al-Quran dulu? Al-Quran itu bukan hanya ketika saja dibaca, baca senantiasa, dan juga tidak ada ketika ada musibah baru baca Al-Quran, ketika ada orang mati baru baca Al-Quran. Ini hal-hal yang tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu hendaknya hal seperti ini itu kita tinggalkan. Tidak sebaiknya hal seperti itu. Karena Al-Quran bukan untuk itu gunanya. Al-Quran itu pertama untuk dibaca dan diamalkan. Itu gunanya. Kalau begini namanya, di sini orang yang akan tanding ini baca Al-Quran, orang di sana akan tanding juga baca Al-Quran, gimana? Mana yang kalah jadinya? Nah, itu maksudnya pemahaman tentang beriman dengan Al-Quran. Maka ini yang perlu kita katakan. Beriman dengan Al-Quran, apa maksud kita beriman dengan Al-Quran ini? Beriman dengan Al-Quran pertama sekali, tingkat pertama adalah mempelajari membaca Al-Quran. Kedua, membiasakan membaca Al-Quran. Ketiga, mengamalkan isi Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat baru berdakwah dengan Al-Quran. Nah, ini beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan Al-Quran, mempercayai berita-beritanya, mengamalkan isinya. Bukan tujuan Al-Quran itu namanya sudah orang mati baru dibaca Al-Quran. Besok akan tanding bola baru baca Al-Quran malam, enggak, ini bukan itu. Jadi bukan untuk pertandingan gunanya Al-Quran seperti itu. Ini salah. Allahu a'lam. Maksudnya mendengar tilawah dari melalui kaset. Kalau kita perhatikan kita dapat pahala. Mendengar Al-Quran itu kan dapat pahala kita. Tapi tidak seperti orang yang membaca langsung. Kenapa? Berbeda. Orang yang baca dengan lisannya ini hanya melalui satu panca indera, melalui telinga saja kan. Dapat pahala, dapat dia. Kalau dia perhatikan, kalau dia renungkan, dia resapi, itu dia mendapat pahala di segi memahami Al-Quran, bacaannya tadi. Ketika ayat sajadah, ketika marah dengan surat sajadah, dengan waktu dibaca dengan kaset, boleh saja kita sujud sajadah kalau kita memperhatikan ayat itu dan ikuti bacaan itu. Ada hal yang memang diketahui oleh syaitan, ada yang tidak. Ini syaitan memang tidak mengetahui yang gaib. Malaikat pun tidak tahu yang gaib. Tapi mereka itu diberitahu oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah mengetahui sebagian hal yang gaib. Hal yang gaib, umpamanya niat kita oleh syaitan ketika kita mau sholat atau oleh malaikat, karena niat pun ada yang ditulis oleh malaikat. Karena itu dikatakan man hamma bihasanatin fa'amilaha, kan baru niat ini. Kutiba lahu asyara hasanatin. Wa illam ya'malha kutiba lahu hasanatun
wahidah. Jika dia tidak jadi mengamalkan kebaikan, dia hanya tulis satu kebaikan. Man hamma bisayyi'atin kutiba alaihi sayyi'atun. Man wa amilaha kutiba alaihi sayyi'atun wahidah. Jadi apa yang orang yang sudah berniat untuk melakukan kejahatan lalu tidak dia lakukan mendapat ke nilai dosanya 1. Tapi kalau melakukan kebaikan dia mendapat nilai dia 10 kan gitu. Kemudian kalau dia berniat untuk kejahatan dan tidak dia ditulis, tidak dia lakukan, dia tidak mendapat dosa. Artinya malaikat ada sebagian mengetahui gara-gara hati kita. Hamma bisa hasanatin. Malaikat. Jadi diberitahu oleh Allah kepada malaikat, dan juga sebagian setan dapat juga mempengaruhi niat kita. Maksudnya apa? Karena niat itu kan perbuatan hati. Ada hal yang memang dilahiri diketahui karena Nabi SAW mengatakan bahwa setan itu yajri ibni Adam majardam. Bahkan dia, ya Allah alam, dalilnya nggak tahu saya. Sebagian ulama mengatakan bahwa di tempat hati itu ada semacam kantong setan. Allah alam. Sebagai ungkapan mereka seperti itu, ada tempat bersembunyinya setan. Dan juga diantaranya adalah yang setan itu ada setan yang qarin bagi kita, karena kita ini punya 2 qarin, ya. Dari malaikat dan jin, dari setan. Dan dari malaikat selalu membisikkan perbuatan kebaikan kepada kita, dan dari jin selalu membisikkan perbuatan yang jahat kepada kita. Allahu alam. Jadi memang kita katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Tetapi ada yang dapat mengetahui yang gaib atas pemberitahuan dari Allah, atas izin dari Allah. Dalilnya dari apa? Tidak cium, dia menyatakan ada perbuatan baik cium baik, cium jelek itu maksudnya dari apa? Semuanya itu atas berdasarkan kita nggak punya dalil, nggak bisa kita katakan. Mana mengatakan bahwa perbuatan baik itu dicium oleh malaikat? Justru malaikat bukan kita diberitahu oleh Allah. Berdasarkan pemberitahuan oleh Allah, dan juga setan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengaruhi kita. Itu namanya ibtila, itu ujian bagi umat manusia diciptakannya setan. Ya, dari hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah di akhiran, walakin hatta anta Rasul hatta ana, walakin walakinnahu aslam. Aslam di sini para ulama mengatakan ada aslam artinya masuk Islam, dia qarin yang setan ini. Ada mengatakan bahwa Rasulullah dijaga dari tipu daya qarinnya yang setan ini. Aslam, Rasulullah yang selamat. Ada yang mengatakan fa aslama, ada yang mengatakan fa aslamu. Fa aslamu artinya Rasulullah selamat dari godaannya. Allah menjaga Rasulullah dari itu. Kalau fa aslama, si qarin tadi masuk Islam. Allahu alam. Kok mereka maju gitu? Kita muslim kok kita tinggal gitu? Iya gitu, karena kita diazab oleh Allah. Orang muslim itu, kata Rasulullah SAW, ajamal li amri mu'min. Satu keheranan bagi urusan seorang mukmin. In asabahu sarra fasyakara fakana khairul lah. Jika ditimpa oleh hal yang nikmat, dia bersyukur mendapat itu adalah baik baginya. Wa in asabahu darra fasabara fakana khairul lah. Jika dia ditimpa oleh kejelekan lalu dia sabar, maka itu juga baik baginya. Kenapa? Karena setiap musibah yang menimpa kita itu merupakan kafarat bagi kita, pengampun bagi dosa kita. Justru orang kafir itu istidraj, adalah dibiarkan oleh Allah berbuat dosa semuanya dan tidak ada ampunan bagi dia. Tidak ada hal untuk menghapus dosanya. Oleh sebab itu, kenapa mereka hidupnya sejahtera, orang muslim hidupnya tidak begini? Memang sejak Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW, kayak kata Umar bin Khattab, bagaimana yang kayak Rasulullah itu tidur di atas sumpah Umar lalu berkesan di bunganya, sedangkan Raja Furs tidur di atas kasur yang empuk-empuk. Apa kata Rasulullah? Ala tardau lakumud dunya walanal lahumul dunya walanal akhirah. Apa kalian tidak suka? Mereka memang dunia untuk mereka, surga untuk kita. Untuk kita adalah akhirat. Oleh sebab itu disebutkan dalam sabda Rasulullah yang lain adalah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagikan tahanan bagi seorang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Jadi mereka itu diberi nikmat oleh Allah bukan berarti karena kesayangan. Oleh sebab itu kata dalam hadis Rasulullah juga kalau salah itu bahwa kalau seandainya dunia ini bernilai oleh sisi Allah janahu ba'udah, jadi senilai sayap nyamuk, masyaka kafiran minhu amasyaka
ma saka minha kafiran syarbatama. Sungguhnya orang kafir pun kalau seandainya ada nilai dunia ini insya Allah, satu tetes minum pun akan dibersihkan kepada orang kafir oleh Allah. Dinilai ini tidak senilai dengan sayap nyamuk oleh Allah SWT dunia ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak sebanding, tidak senilai. Jadi dunia ini hina di sisi Allah SWT. Oleh sebab itu diberikan kepada orang kafir. Dan juga itu istidraj bagi mereka. Artinya petipuan bagi mereka sehingga mereka ini tergiur dengan kesenangan duniawi, terlupakan kehidupan doa ukhrawi. Justru kita ini mendapat cobaan, selalu peringatan diberikan Allah. Ini bukti sayang Allah kepada kita. Ada musibah kita ingat kepada Allah. Ingat bahwa yang mampu memberikan keselamatan di sini hanya Allah. Justru orang kafir itu tidak dibiarkan oleh Allah. Inilah ketika Allah telah membiarkan kita, inilah musibah yang sangat besar. Allah tidak memandang kita lagi, tidak menegur kita lagi ketika kita salah. Namun karena sayangnya Allah, Allah masih memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Hal itu dikatakan oleh ulama la asal lahu fiddin, tidak ada asalnya dalam agama. Ya, tidak ada asal dalam agama dan juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, para tabiin, hatta imam-imam yang 4, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad semuanya. Tidak ada contoh dari mereka. Tapi nggak tahu ya, karena memang itu manusia ini memang senang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggal sesuatu yang diperintahkan. Gitu. Jadi hal itu kita tidak rugi. Jadi hal itu memang ya dilakukan karena ikut-ikutan, ya itulah akibatnya. Jadi kita dalam beragama itu tidak mencontoh orang lain, tapi harus dengan ilmu. Karena kalau kita ikut manusia sekarang ini macam-macam bentuk ibadahnya mereka. Kita yang penting kita bagaimana perbuatan Rasulullah. Jadi kita tidak akan berdosa walaupun kita tidak mengatakan shadaqallahul azim. Tapi kalaupun ada orang mengatakan shadaqallahul azim, maha benar Allah yang firman-Nya, tapi dia setelah itu tidak mengamalkan apa yang dibacanya, ya nggak ada faedahnya. Shadaqallahul azim ini nama bahwa Allah shadaqallahul azim, shadaqallahul azim begitu aja. Dilarang minum khamar tetap minum khamar, dilarang mencuri tetap korupsi dia, macam-macam. Ya apa artinya shadaqallahul azim? Padahal itu memang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Tapi begini, ikhwan, dalam kita berdakwah di tengah masyarakat, hal-hal yang sepele-sepele seperti ini jangan kita mulai dulu, karena masyarakat kan belum paham ini. Ini orangnya anti nih dengan Al-Quran, ini lain pemahami nanti. Di dalam berdakwah perlu hikmah kita. Bukan berarti kita tidak mengingkari, tapi ketika kita mulai dakwah, jangan ini dulu yang diusik. Sampaikan dulu bagaimana kecintaan mereka kepada Al-Quran, kecintaan mereka kepada Rasulullah, kepada sunnah Rasulullah. Setelah mereka dengan itu, baru mereka cinta ada manzilah sunnah. Ketika mereka mempunyai bahwa yang perlu diikuti hanya sunnah, saat itu baru kita sampaikan hal-hal yang bid'ah, baru mereka siap untuk meninggalkan. Sekarang mereka belum punya ilmu. Jadi kalaupun mereka baca surah Al-Ansim, selagi mereka baca Al-Quran, ini lebih baik dulu daripada orang tidak baca surah Al-Ansim, tidak baca Al-Quran. Ya bukan berarti kita mengatakan bahwa surah Al-Ansim itu boleh. Biar dulu dia itu. Tapi kita mulai dari hari demi hari kita didik. Kita tidak mungkin banyak sekali bid'ah-bid'ah di tengah masyarakat kita, tidak akan mungkin itu dibereskan satu kali pengajian, tidak mungkin. Tidak mungkin itu dihabiskan satu kali pengajian, tidak. Pertama kita katakan, membaca surah Al-Ansim tidak ada sunnahnya, ya. Jangan sampai menyalahkan orang yang tidak membaca surah Al-Ansim. Itu yang pertama kita jalankan. Jangan sampai menyalahkan orang yang tidak membaca surah Al-Ansim, memang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan siapa yang membaca, jangan dianggap itu dapat pahala, karena nggak ada diajarkan Rasulullah SAW. Itu gitu. Nah, nanti mereka akan berpikir, kalau nggak ada contoh Rasulullah, untuk apa kita lakukan? Sekarang ini hal itu sudah berdaging, ini yang sulit di masyarakat kita, karena ikut-ikutan. Jadi kalau tidak memperingati Maulid Nabi, dianggap tidak cinta Nabi. Kalau tidak masyarakat Al-Ansim, berarti tidak beriman dengan Al-Quran. Macam-macam anggapan mereka. Karena mereka itu seperti tadi, beriman dengan Al-Quran, ya kalau ada pertandingan baru baca Al-Quran. Itu beriman mereka dengan Al-Quran. Cara-cara beribadah seperti itu yang perlu kita perbaiki. Pertama yang kita berikan kepada mereka adalah santapan bagaimana mereka itu betul-betul menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasulnya. Ketika itu baru mereka siap meninggalkan semua kebiasaan nenek moyang mereka. Nah, oleh sebab itu perlu kita iring mereka bagaimana beribadah yang benar, baca Al-Quran yang benar. Insyaallah hari demi hari mereka akan perbaiki. Kita harus sabar dalam memperbaiki masyarakat kita yang bergelumur dengan macam bentuk khurafat dan bid'ah tersebut. Bukan berarti juga kita membiarkan untuk selamanya, tidak. Artinya kita memulai mengingkari, tapi dengan cara-cara yang membuat mereka tidak lari dari mendengarkan kebenaran. Kebenaran.
kebenaran.